Jadi menurut Kak Hamzah sendiri nih, leadership itu seperti apa sih Kak? Untuk leadership ya, kan masalah temanya itu leadership nih. Leadership itu nggak jauh kan ya dari pemimpin dan kepemimpinan ya. Nah, kalau masalah pemimpin itu kan kayak masalah kayak saya ini ketua BEM atau ketua OSIS atau dia kita sendiri itu pemimpin. Memimpin untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola kita biar supaya gak jauh gitu dalam diri kita untuk mengelola lah. Atau kepemimpinan itu kalau secara ini ya, dalam kamus KBBI itu kan kalau kepemimpinan itu adalah orang yang mempengaruhi, mengarahkan, membuat memotivasi anggotanya ya, gimana biar nih dalam organisasi itu jadi nggak asal organisasi aja terbentuk, cuman ya kita sebagai pemimpin itu harus melakukan ya, memotivasi itu organisasi itu. Jadi leadership ini konteksnya sebenarnya sangat luas ya kayak untuk kita sendiri, terutama untuk diri kita supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu kan, dalam berorganisasi juga gitu. Konteksnya sangat luas sekali. Tapi kenapa sih Kak seorang mahasiswa atau seorang milenial itu harus memiliki sifat leadership ini atau kepemimpinan sendiri ini, Kak? Awalnya sih masalah leadership ini kembali kepada diri kita sendiri ya, niatnya ya. Gimana niatnya kita itu untuk masuk ke dalam organisasi itu gimana? Atau kita mau jadi apa? Dalam organisasi itu cuma buat pamer doang gitu. Wah, kayak gue masuk organisasi nih. Gitu. Jadi balik ke diri masing-masing. Dia masuk ke organisasi itu untuk apa? Atau untuk memajukan organisasi itu sendiri, atau cuma buat pamer doang gitu, buat ajang pamer. Kan dari yang semalam itu yang saya tangkap dari Pak Rehan ya, menjelaskan kan yang cara menjadi pemimpin yang baik tuh ya kan. Pertama jadi leader itu pertama harus pintar. Biar apa? Biar nggak dibodoh-bodohin sama anggotanya. Biar jadi pemimpin tuh nggak pelongo-pelongo ya. Kedua apa? Jadi pemimpin itu harus pintar sendiri. Jadi biar nggak dibodoh-bodohin sama anggotanya. Jadi jangan mau. Atau yang kedua itu berkomunikasi yang baik. Jadi kita sebagai pemimpin jangan gila hormat gitu ya. Jangan gila hormat mentang-mentang pemimpin. Jadi anggotanya harus tunduk. Jadi kita sebagai pemimpin tuh bisa komunikasi kepada anggota-anggotanya. Jangan main asal suruh-suruh aja. Kita tanya baik-baik, kita ngomong baik-baik, begitu. Yang ketiga ini mempunyai rekan dan mentor yang baik. Kan dalam organisasi itu kan pasti banyak struktur tuh ya. Jadi kadang organisasi itu namanya organisasi kan pasti lambat laun pasti berganti. Nah kita sebagai yang pemimpin itu gimana nih nentuin struktur organisasi atau acara atau dalam melakukan acara-acara ya. Kita jadi harus mempunyai rekan atau mentor. Contohnya kayak saya mempunyai kan sekretaris kayak Dini. Jadi kalau saya emang ketua itu nggak bisa, jadi ya sekretarisnya yang menghandle itu. Jadi punya mentor. Jadi biar organisasi itu nggak begitu aja. Terus yang keempat itu jadi pemimpin yang baik Yang keempat bisa diterima dengan orang lain. Jadi waktu dia itu menjadi leader itu dipilih, bukan mengajukan diri. Menjadi pemimpin itu dipilih oleh anggotanya, bukan mengajukan. Jadi biar dalam pemimpin itu biar nggak ada timpang tindih ya. Jadi ada fraksi ini, ada satu fraksi lagi. Jadi mau nggak mau jadi pemimpin itu harus bisa diterima semua kalangan. Jadi nggak main asal memajukan diri. Yang kelima bisa mencari informasi ya. Jadi kita sebagai pemimpin nih, jadi leader ini nggak asal informasi misalnya dalam
organisasi kan kadang ada banyak tuh organisasi strukturnya, anggotanya ya. Kadang kan namanya manusia tuh punya pendapat masing-masing ya. Jadi kita kalau misalnya emang anggotanya itu bersebelahan ya, kita cari informasi dulu yang benar. Jadi nggak asal kita menerima aja. Jadi jadi kita punya idealisme sendiri gitu loh. Yang keenam itu mampu membuat keputusan ya, kayak tadi itu misalnya dalam anggota itu kan mempunyai keinginan masing-masing dalam melakukan organisasi ya. Jadi kita membuat keputusan, misalnya kayak dalam satu hal namanya itu pasti ada yang hal positif dan negatif ya. Jadi kita mempunyai idealisme, jadi mau nggak mau harus kita pilih, walaupun itu kan namanya setiap keputusan itu pasti ada sisi negatifnya, tapi tetap kita harus punya idealisme sendiri ya, gitu. Yang ketujuh, mampu bekerja sama dengan yang lain ya, gitu namanya. Jadi pemimpin itu seperti yang dibilang Pak Rehan semalam itu, jadi pemimpin harus bisa sharing dan care. Jadi pemimpin itu harus bisa sharing, bisa saling ngobrol dan care, harus humble gitu sama satu sama yang lain. Jadi nggak main nggak untuk satu orang aja dia itu humble, tapi harus ke semua anggota organisasi yang lain gitu. Mungkin gini.